and action. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Teh Farah di acara Bicara Soal Bisnis. Oke. Nah. Ini mah bukan BSB. Apa dong? BSI. Apa tuh? Bicara Soal Indonesia. Dikira gue BSI yang tempat kuliahnya Obama, beda ya? Ya beda itu mah cuy. Salah. Waduh, kenapa nih jadi BSI, Far? Karena kita bakal kita belok nih Bang pembahasannya. Nggak kita ya mungkin nggak tahu nih ke depannya kita bakal ada Benar. nyinggung bisnis atau enggak. Oke. Tapi yang pasti kita bakal ngebawa-bawa Indonesia gitu. Program Waduh. ya program pelestarian mungkin ya. Ya kayak lingkungan hidup mungkin ya, Iya, ke mungkin arah sana ya. Iya emang lingkungan hidup sih kayaknya. Oke, nah mungkin teman-teman Dakara TV ini udah penasaran, kok bukan BSB gitu Iya. kan. Langsung aja nih depan kita udah ada Mas Wahyu Iya, nih. Mas Wahyu. Halo, Halo, Mas Wahyu. sore. Halo, Wahyu. Kabaras. Oke. Iya. Mungkin bisa kenalan dulu nih yuk, dari mana, mungkin angkatan berapa sama ya itu dulu aja deh. Oke, Iya. siap, makasih. Oke, salam kenal semuanya. Saya mungkin baru juga nih masuk podcast ini. Oh, iya. Kesempatan yang luar biasa juga. Jadi kenalin juga nih, aku dari IPB angkatan 56 dari Oke. Fautan Silvicultur. Nah, kesini aku bawa nama Kadar Lingkungan dan Kementerian Lingkungan Hidup BMKM IPB. Oh, Iya. Oke. oke. Jadi kita yang biasanya bawa alumni, sekarang kita bawa mahasiswanya. Mahasiswa, Mahasiswa ya. aktif. Mahasiswa aktif. Biasanya kita bawa masa non aktif nih. Iya. Ini Kagak acara apa mahasiswa. sih sebenarnya? Enggak ngomong. Oke. Oke. Jadi Wahyu ini sekarang tergabung di BMKM. Kadar Di Lingkungan Kadar Lingkungan. IPB. Oke, Iya. yang dibawahin oleh Kementerian LH Lingkungan ya? Hidup. Lingkungan Iya, Hidup. BMKM IPB gitu Oke. ya. Emang dari awal nih Wahyu ini emang interestnya di sana atau gimana tuh bisa masuk jadi kadar lingkungan? Iya. Sebenarnya sih nggak interest dari awal, yang nggak ngincer dari awal gitu. Makanya tadi Kapara sempat spill juga ikut apa aja. Ya. Aku ikut Kadar Lingkungan, Iya. tapi ikut Bismit kata dia, wah jauh banget Wah, gitu. Iya, itu kenapa bisa kayak gitu Kak? Biasanya kan Iya, kalau iya, misalkan dia ngambil lingkungan kok ya berderet gitu kan. Benar. Ya Ini- apa mungkin ada bisnis makanya dia diundang jadi BSB kan? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Apa gimana tuh? Gimana bisa kecemplungnya gitu? Ya mungkin karena namanya dinamika kali ya. Dulu aku nggak pernah ada ketertarikan buat masuk Kadar Lingkungan, tapi dulu pengen sempat lanjut di Bismit. Dan di sana pengen ikut BMKM juga malah dulu di Kementerian Bismitnya. Tapi nggak tahu nih belok ke Kadar Lingkungan. Apa? Karena mumpung masih muda, coba dulu semua gitu kan ya. Iya. Tapi di akhirnya sebelum ikut emang interest ke sana sih. Maksudku Apa tuh? mungkin kalau kita ada di satu jalan lurus ya ketertarikan kita akan beda gitu ya. Oh, kita rencanain bakal belok ke kanan tapi ada Kadar Lingkungan nih. Nggak jadi gitu. Coba, ya. Lebih menarik gitu. Tapi emang gak direncanakan dari awal sih. Oh, sebenarnya masuk-masuk aja sih. Dia kan anak kehutanan gitu kan. Kehutanan, Jadi ya. kayak lingkungan-lingkungan gitu kan. Iya sih. Bisa lah ya, bisa lah ya. Itu juga salah satunya sih Oh, yang salah bikin saya satunya. interest. Kayak mikir juga sih, wah gue kuliah kan lingkungan nih. Anjay. Iya. Anak sekarang mikirnya gitu ya. Ya, biasa lah masih fresh gitu kan anak muda ya kan. Pengen mendalami isu lingkungan juga biar lulus kan. oke. Kan kita ya meskipun isunya banyak sih yang lulus nggak sesuai jurusan juga di tempatnya, tapi paling nggak kita paham lah dengan apa yang kita pelajari. Gitu. Oke. Oke. Keren nih mahasiswa. Alur peta tuh jelas gitu bro. Iya. Jadi setelah lulus tuh dia mau kemana tuh jelas. Iya. Kalau kayaknya zaman gue gak tahu dah, yang penting lulus aja dulu, kerja nantilah urusannya. Terima nasib Bang. Oke, tunggu sebelum kita jauh mungkin teman-teman tuh belum tahu kadar lingkungan tuh apa. Mungkin dari Wahyu ya bisa jelasin dulu biar teman-teman tahu nih kadar lingkungan tuh seperti apa dan Iya, itu oke. ngapain gitu. Baik, nah jadi Kadar Lingkungan itu adalah sebuah organisasi yang ada di bawah Kementerian BMKM IPB. Nah jadi kita bukan komunitas, jatuhnya adalah program dari Kementerian Lingkungan IPB. Mungkin ke depan kita bakal jadi komunitas atau bentuk organisasi lainnya, tapi saat ini masih bentuknya program gitu. Iya, berarti masih dinaungi gitu Ya ya. masih dinaungi oleh BMKM IPB, anaknya lah. Oh kasarnya. anaknya, Iya. lagi punya anak, besok lahiran lagi ya. Aduh. Oke, nah ngomong-ngomong tentang lingkungan, kadar lingkungan, nah kita ngundang Wahyu ke sini karena ada satu program Bang. Dan ada tujuannya kita ngundang Wahyu Betul kesini, banget, gue mau kan? nanya-nanya karena ini namanya unik ya, Jaga Indonesia. Nah, Bener kan? ini dia. Nah itu apa sih itu Jaga Indonesia gitu Apa, kan? tuh? Apa tuh Oke. gitu? Iya. Ya agak menarik juga kali ya Jaga Indonesia di beberapa orang. Nah jadi Jaga Indonesia itu adalah sebenarnya programnya tuh bukan Jaga Indonesia Kak. Oh itu dari bukan Iya. program dari kadar Jadi lingkungan? Jaga Indonesia itu adalah nama NGO. Oh, Iya, di bawah Beta Foundation sama Coca-Cola Foundation. Nah, kita dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kerjasama sama Jaga Indonesia dan lahirlah program
yang namanya ROC, Ranger of Change. Nah, Ranger of Change itu adalah kita-kita. Oke. Nah, jadi dari kerjasama ini, Jaga Indonesia tuh kerjasama sama 4 universitas yang ada di Jabodetabek. Salah Oke. satunya adalah IPB. PB. Nah, kita dari Kadar Lingkungan ikutan sebagai Ranger of Change-nya itu. Oh, Yang pada pelaksanaannya kita kerjasama sama kafe-kafe, salah satunya di Dakar ini. Nah, yang membentuk hubungan antara kita Jaga Indonesia sama Dakar Cafe itu ada ROC-nya. Nah, makanya aku dari Kadar Lingkungan yang sering kesini gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kayak apa penggalaknya gitu Iya, lah ya. Gimana bener. nih kita Kayak harus ini. agentnya lah gitu. Oke. Oke. Nah ngomongin agent itu agentnya ngapain tuh? Iya. Ya kan Benar, kesini benar, ngapain benar, minum benar. kopi Iya kah sih. gitu kan. Agent apa nih? Iya, Gitu. jadi setelah ada kerjasama yang udah disepakati, nah kerjasamanya garis besarnya adalah tentang edukasi gimana kita bisa care sama sampah plastik, meningkatkan awareness kita khususnya para kaula muda nih yang sekarang rasanya kita ngomongin soal sampah plastik banyak banget kita kadang jijik lihat sampah plastik tapi nggak ada gerakan Aware-nya sama gitu sekali kan. dari kita ya, makanya kita kayak nyobain wadah tentang kayak jadi kamu beli minum tuh enggak ini doang gitu, ada siklusnya loh. Dari mulai diproduksi di pabriknya terus kamu beli sampai ini ujungnya kemana gitu loh. Nah makanya kita lewat kerjasama ini coba menampung itu gitu. Jadi kita dengan Dakar Cafe ini sudah menjalin kerjasama. Jadi buat kakak-kakak yang punya botol plastik yang biasanya dilempar gitu aja, nah sekarang lebih baik dikumpulin karena itu ada nilainya ternyata. Oke. Iya. Nah kita bisa tuker itu botol sampah plastik dengan voucher belanja yang ada di Dakar Cafe. Itu nominalnya sekitar 25.000. Tapi ada syarat-syaratnya juga sih Kak. Apa tuh syaratnya Apa tuh? syaratnya? Ya yang pasti harus bersih juga dan kering gitu kan. Terus udah dicopot juga labelnya dan tutupnya. Karena kita tahu juga yang didaur ulang itu label dan tutupnya tuh enggak kan. Ya. Terus dari ukuran kita lihatnya. Kalau 1,5 liter tuh kita bisa tukar 10 biji. Nah 660 ml itu cukup 15 dan yang paling kecil 330 ml itu cukup 25 biji. Nah jadi kita bawa ke sini terus kita dapat voucher deh. Oh, Iya. berarti satu botol 1.000 ya? Ya gitu. Kurang lebih segitu. Kurang lebih Gua segitu ngitungin ya. Aku dari awal nggak ngitung ke situ sih jujur. Iya gitu. Biasa kan tujuan gue kan Kalau voucher. ngomongin bisnis emang gitu sih orientasinya ya. Kan lumayan juga gitu Tapi kan. ini unik sih. Jadi ibaratnya kita satu sisi jaga lingkungan Iya, ya, betul. jaga lingkungan, terus kita juga bisa dapat voucher gitu kan, Iya. bro. Jadi orang-orang tuh makin daripada gue nggak punya duit gitu kan, ya gua Ya kumpulin yang ada di ke rumah rumah-rumah misalnya gitu kan. Iya. Ke rumah-rumah Iya. gitu kan. Iya benar. Tetap dapat margin juga ya. Iya. Ini baik, Aduh udah mulai Nah. nyinggung nih. Kalau misalnya nanti salah, udah berarti kalau gue ibaratnya mau ngumpulin botol, kasih ke Dakar aja gitu. Ya boleh banget itu. Nah, nanti kalau dari Dakar udah banyak, terus nanti di store ke kalian ke namanya? Iya itulah salah satu kerja dari kita Ranger of China. Nanti Oke. kita udah ada koordinatornya yang megang kasarnya Cafe Dakar ini. Nanti dari Dakar langsung ngubungin orang itu. Misal ngubungin aku nih Wahyu. Wahyu udah penuh nih Dropboxnya. Ya aku ambil terus kasih trash bag lagi dan gitu aja berkelanjutan. Oh, Nah, kalau boleh tahu nih, mulai dari situ kan lu kumpulin nih. Iya. Nah, flow-nya tuh kemana tuh? Nah, Iya. Flow-nya ya. Gue Udah di penasaran. kita ya. Pertama setelah kita ambil kita pastiin lagi kan. Pertama mastiin ada botol yang berwarna sama yang enggak. Karena di daur ulang itu dua hal yang beda gitu. ya. gitu. Masuknya kemana ruangnya gitu. Oke. Terus labelnya yang pasti sama tutupnya. Kita hitung lagi juga ada berapa yang karena nanti katanya sama hitung-hitungan voucher nih. Hitung-hitungan juga. Oke. Iya, nah terus udah kekumpul di kita tukar ke bank sampah yang ada di Dinas Kota Bogor. Oh, Iya, ujungnya jadi ke sana. oh, jadi ada kerjasama juga Iya. sama pemerintah ya? Iya, betul. Oh gitu. Oke. Karena tujuannya bukan sekedar mengumpulkan dan ngasih orang uang. Tujuannya adalah tentang menanamkan ke kita gimana caranya sih kita paham tentang siklus dari kegiatan kita. Kita paham soal kita beli minum gak sekedar minumannya habis terus kita lempar, tapi ada rantai panjang dari situ dan mempengaruhi berbagai hal gitu. Coba kalau kita nggak pernah ngejaga itu, nggak pernah kita daur ulang, kita bakal mengenal terus yang namanya microplastik, kemudian sampah penyebab banjir segala macam itu bakal ada terus itu. Nah makanya saya ngebayanginnya kalau semua orang udah paham gitu, terus program ini berkelanjutan gitu. Ya satu sisi sampah plastik ternyata hasil dari botol itu. Ya, jadi lebih ke arah sananya tentang pola pikir kita sadar tentang hal itu gitu. Ya tepatnya itu sih sebenarnya setuju. Terkait pola pikir Iya, sebenarnya. iya. Berarti Karena kalau mindset kita nggak dirubah juga susah sebenarnya, bro. iya sih, tapi menurut gue itu kalau misalkan kita kayak ngeibarat itu kita pengen kayak gini, tapi itu susah gak sih?
Iya gak sih? Gimana cara kita ngubah pola orang bisa mau ngelakuin itu coba? Kalau misalkan ibaratnya kalau kita ngelihat orang gitu, gitu kan dari kita kan udah upaya nih dari Wahyu nih. Nah gimana nih cara Wahyu buat galakin program ini? Ya itu sebenarnya kalau kerjasamanya itu akan berakhir di bulan November, nggak lama. Nah, tapi harapannya dari kita Kadar Lingkungan bisa melanjutkan ini karena tidak ada akhir untuk sebuah pengabdian. Saya sebut pengabdian karena ini cukup berat juga gitu kan ya. Iya. Nah tapi ini kan berat, bukan tidak mungkin. Betul. Oke. Gue sebenarnya sengaja nih mancing nih di tengah-tengah kayak gini nih. Dia bakal jawab apa nih? Berat itu berarti ada titik mungkinnya. Nah itu yang kita kejar. Oke. Udah kata mutiara aja nih gue. Tapi tadi lu bilang berakhir di bulan November tuh. Maksudnya programnya. Programnya Program kerjasama dari Jaga Indonesianya. Tapi setelah itu udahan kah atau gimana? Atau ada perpanjangan kah? Nah, Karena iya. menurut gue ini kan bagus ya. Iya bagus Ya banget. ini menurut sebenarnya gue. setahun sekali sih kerjasama dari Jaga Indonesia, tapi karena ya mungkin kaitannya sama nominal juga. Nah, Ya benar, jadi benar. nggak bisa terus-terusan dari sebelahnya gitu. Ya, kita mah jujur-jujuran aja ya karena mainnya nominal Iya, gitu kan gitu. voucher ya. Ya, tapi kita juga mulai mikir nih, wah orang-orang sayang banget kan kalau udah 3 bulan udah punya habit kayak gue Biasa minum, mengumpulkan. kumpulin, gue tukerin dapat uang dan tidak mengotori lingkungan gitu. Dari kegiatan minum gue. Masa muncul lagi di pikiran orang, ini mah program udah enggak lagi, dia balik lagi ke nol. Nah, sayang banget kan. Nah, Iya. mungkin Benar, itu tugas dari kita Kadar Lingkungan. Jadi kedepannya gimana sih biar program ini bisa tetap sustain. Benar-benar. Karena harapannya sih orientasi nanti para pelaku yang peminum botolan itu. Botol plastik, botol minum. coba diganti, coba diganti. Pengguna. Nah, kalau plastik ini tuh peminum mah beda lagi. Apa nih? Apa tuh? Ini kan, pengguna botol plastik ini tuh orientasinya nggak cuma duit cuy, tapi emang gimana caranya ya ke anak lingkungan gitu Iya, kan. betul. Iya. Dan satu hal yang penting yang pernah disampaikan Bang Kiman juga kalau ke depan tuh green economy tuh nggak mandang tentang mana barang yang lebih murah. Sekarang ya sebut aja lah merek minuman kan air putih aja ada yang 2.000, 3.000 dan range-nya ada tinggi kan. Betul. Nah tapi kalau kita udah paham pola pikir itu, kita akan nggak selalu yang kita beli adalah barang yang murah. Kenapa begitu orientasinya? Karena kadangkala yang harganya lebih mahal itu dibaliknya ada proses yang lebih mahal juga gitu. Kayak sekarang Coca-Cola udah mulai mikirin gimana dia produksi botolnya dari plastik, tapi dia bisa ngatur juga sampai ke limbahnya nanti. Nah kita kalau udah paham kondisi itu ya, oh ya wajar harganya lebih mahal karena dia juga ngatasin lingkungan dan dia gak ngotorin lingkungan gitu. Iya. Nyambungnya ke LCA. Iya baru cocok ya ada karena LC. Iya. Nyambungnya ke sana. Oke. Nah, ngomongin soal program lu nih, pasti kan ada dasarnya. Maksud gue ada asal mula tercetusnya program ini gitu. Karena setahu gue pas gue di BMKM pun program ini udah ada di LH. Cuma lingkupnya masih IPB. Jadi dia belum keluar dan belum kerjasama sama pihak lain. Nah mungkin dari lu mungkin bisa cerita nih, yuk asal mula dari si program ini ada tuh dari mana sih? Iya, Yang long story-nya lah. penukaran ini sampai ini. Long story-nya. Iya. Jadi sebenarnya gini, kita yang udah aku ulas juga barusan, kita ini emang lagi rame sekarang apalagi isu digital kayak gini ya. Kita tahu semua tentang dampak sampah plastik, ancaman perubahan iklim kayak gimana, tapi ya rasanya cuma nihil belaka gitu, nol besar kalau kita nggak ada upaya buat melakukan itu dan salah satunya adalah dengan action itu. Nah, kebetulan ada juga yang satu visi dengan kita dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu ada Jaga Indonesia. Nah, makanya kita ngobrol-ngobrol, oke kita kerjasama aja nih ini. Nah, gitu. Iya. Dari ini juga sih kayak gimana dong gitu. Karena jujur emang di musim online kayak gini kan semuanya serba terbatas ya. Kita dulu sering melakukan penanaman tapi karena ada si COVID ini nih, Betul banget sih. itu jadi nggak bisa dilakukan gitu. Nah, tapi kian hari kian membaik dan kita tentunya harus adaptasi sama keadaan juga kan. Nah, kira-kira gimana sih? Masa kita harus maksain penanaman terus. Nah, kita cobalah something new gitu, hal baru ya yang dan rasanya berdampak juga kan buat orang banyak. Benar. Iya. Tapi Berasa juga kantong gue. Karena ini maksud gue karena mungkin tipe orang Indonesia ini harus diiming sesuatu untuk Nah, melakukan. iya, betul sekali. Iya kan ya. Karena ya dengan lu ngumpulin botol sekian banyak dapat duit,
siapa yang nggak mau bro gitu berarti Iya, kan. why not Ya, gitu iya kan? Dan Jadi menarik ada tuh. satu yang menarik juga. Apa tuh? Nih, ini tentang pola pikir juga sih. Oke, gue suka nih yang menarik. Gua udah Jadi nebak. jadi kita menganggap sesuatu bisa keren menurutku itu karena ada influence-nya gitu. Kita anak cowok pakai motor yang Yang gede gitu. ya gede gitu, mungkin nontonnya Dilan segala macam. Anak-anak motor bebek agak tersingkirkan tuh. Nah ya waktu itu trending juga kan di SMA. Jadi ada sesuatu yang influence gitu. Nah sekarang tuh kalau orang pacaran ya nyebut cowoknya keren tuh kalau ngajak dia makan terus dibayarin mungkin ya ke satu tempat yang mahal gitu. Iya. Padahal nggak tahu dia belakangnya kayak gimana. Iya betul. Tapi mungkin gak sih kalau ke depan satu hari cewek tuh kayak keren cowok gue nih jaga lingkungan nukerin ke kafe tapi bawa botol gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Keren. Iya. Bisa aja sih. Ini penggalakan ini ya kampanye ya. Iya gitu sih. Ini bisa aja Tapi sih. bisa aja sih, Iya, ya kan? Ya kita nggak tahu ya kedepannya gimana lingkungan kita gitu kan ya. Tapi mungkin itu bisa jadi saran buat advertisement sih. Iya. Mungkin nanti kan bisa aja bro. Iya. Iya. Iklan jaga lingkungan tapi kita kemas dalam bentuk kayak macam Dilan kan. Iya kan? Gitu. Mindset orang tuh keren bukan karena orang yang bawa motor kayak gitu Segala terus pakai macem. jeans gitu kan. Iya. Tapi nukerin botol plastik gitu bro. Oke. Karena care gitu kan sama Iya. lingkungan. Iya kan? Ya udah. Unik sih bener. Unik. Bisa. Gue tunggu ya 2 tahun iklannya kayak gitu ya. Kalau Kementerian KLHK butuh talent bisa hubungin kita kayak Tapi ceweknya jangan gue tolong. Gak mau. Tapi itu sesuatu yang dijaga kan. Benar. Lingkungan aja dijaga gimana kita ya Nah cewek. gitu bang. yang penting kan outputnya ya. Iya. Maksudnya ya gimana pun caranya yang penting output itu ya lu jaga lingkungan gitu bro. Iya gitu kan. Iya, betul. iya. Oke, boleh ya ini jadi iklan. Oke, tadi kan mungkin jaga lingkungan ini kan baru kerjasama sama berapa? 4 univ ya? Iya. Buat Unio. Rencananya bakal expand nggak tuh? Maksudnya bakal melebar Nambah, se Indonesia atau gimana rencana Go kedepannya? internasional, go Nah internasional. mungkin itu ada dari pihak NGO-nya sendiri ya dari Jaga Indonesia. Tapi sejauh ini baru 4. Mungkin kemungkinan besar bakal terus meluas lah. Kalau tidak berarti kurang. Oh, dia udah mau demis. November dia mau demis. Jadi dia cuma bisa jawab segitu saja. Tapi tuh gue penasaran deh, bentar. Ini tuh agak nyambung sama ini gak sih program yang RT RW yang bank sampah? Tahu Iya nggak? itu juga nyambung juga. Nyambung juga ya sebenarnya ya. Iya. Di luar Karena kita ngalirnya ke sana ujungnya. Ujungnya lihat ke sana juga. Ke bank sampah juga. Iya, tapi maksud gue bedanya gini loh. Kan dari kita nih banyak kan gak di rumah biasanya mahasiswa kan. Nah yang bikin jadi perubahan itu mahasiswa udah mulai melakukan seperti yang di rumah-rumah. Ya gak sih? Betul. Ya walaupun bedanya di rumah kan kayak udah sampai kardus gitu-gitu. Nah ini plastik gitu. Padahal kan emang yang sering digunakan itu plastik gitu kan. Nah ini menurut gue udah suatu perubahan yang mahasiswa mau loh melakukan ini. Karena kan orang mikirnya kayak ya udah gitu. Iya gak sih mikirnya kan mahasiswa kadang kan apa ya pemikiran ya udah gitu mah bisa nanti gitu kan, tapi ini udah dimulain gitu kan. Iya, betul. Keren banget sih. Iya, karena sebenarnya bro kalau yang gue lihat ya program itu bagus dan sebenarnya lagi dibutuhin sekarang. Iya. Karena sebelum pandemi itu digalak-galakannya menggunakan botol kemasan. Tumbler. Lagi rame tuh. Iya. Dan akhirnya kan beberapa spot di IPB dibangun tuh isi ulang air. Station waternya. Betul. Di Itu kan Pateta doang ya? Enggak. Di aku lihat Pateta keren banget emang. Pateta ada, Paperta juga ada. Pateta ada ya. Terus CCR juga ada. Oh alhamdulillah So, beberapa gue pas doang. digalak Bagus enggak apa-apa. Step by step. Ya enggak apa-apa. Kalau gue dengan digalakannya hal seperti itu tuh mengurangi tuh bener-bener ngepres banget kan. Iya. Karena kan IPB kan luas ya, kadang lu jalan aja udah capek gitu kan. Iya, itu Akhirnya ada yang water station membantu. Membantu banget Benar, ya. tapi karena mungkin sekarang pandemi gitu ya, orang-orang akhirnya yang kan semuanya di stay at home kan. Iya. Apa-apa pasti mereka beli kemasan dong. Nah, mungkin dengan adanya program ini tuh bener-bener emang membantu lah buat bener-bener ngebahasin lingkungan ibaratnya gitu. Kita juga pernah menjalankan program yang ngajak orang teman-teman yang lagi di rumah gitu terkait pengolahan sampahnya. Tapi salah satu kendalanya adalah kita ngajak mereka buat nuker ke bank sampah. Tapi permasalahannya nggak semua daerah ada bank sampahnya gitu. Iya betul banget. Nah makanya kita lebih improve lagi di program ini, kita agak jemput bola lah kasarnya. Jadi
kita ngasih titik-titik di kafe-kafe ini, nah kita angkut semua, kita yang nyalurin ke bank sampahnya. Itu jauh lebih mudah. Benar-benar. Iya, tapi dari mereka juga pinter sih. Maksud gue emang lebih banyak penggunaan tuh di tempat makan, ya nggak sih? Betul. Nah, mereka pinter ngambil locationnya menurut gue. Setuju gue. Iya. Sama pinter lagi adalah ada iming-iming. Iming-iming voucher. Karena pola pikir orang Indonesia kayak gitu. Iya. Gitu. Karena zaman gua pun gitu, kayak gitu dulu kayak gitu. Jadi Maksudnya gimana tuh? zaman dulu kayak gitu juga maksudnya. Oh gitu. Jadi lu ngumpulin berapa botol, dapat spaghetti gratis tuh. Oh gitu. Jadi teman-teman gua dulu pada ngumpulin semua biar dapat makan gratis. Demi spaghetti gratis. Ya gimana ya mahasiswa ya? Oke. Oke, keren banget. Gue sangat mendukung banget nih ada program ini, dan kalau bisa sih nanti tadi kan terakhir bulan November terakhir ya. Harapannya sih walaupun udah kagak ada modalnya ibaratnya kasarnya ya. Harapannya sih program ini terus berlanjut gitu. Semoga aja kita juga lagi merencanakan soal itu. Oke. Dan semangat buat para kader lingkungan untuk meningkatkan awareness ya terutama ya untuk masyarakat betul Indonesia banget. bahwa adalah lu ngelakuin sesuatu karena lingkungan bro, bukan karena apa yang bakal lu dapet gitu intinya. Betul. Gitu. Karena emang ada sesuatu yang ingin dijaga. Benar. Ibaratnya. Oke. Iya sih Mia, mungkin siapa tahu kan nanti dari Jaga Indonesianya, wah perpanjang nih kerjasamanya. Gue berharap itu sih. Boleh kan? Benar. Pokoknya harapannya setiap tahun ada lah kayak gitu. Karena mahasiswa juga udah mulai pada balik ke sini kan. Iya, udah mau mulai offline ya. Iya, kita lihat nih kampus apakah akan tetap bersih dan lingkungan sekitar atau akan ada perubahan setelah kedatangan mahasiswa. Itu gue gak bisa jawab. Karena gue gak tahu. Tapi yang jelas salah satu slogan IPB tercapai sih. Iya, Go apa Green 2020. Iya. Green Campus ya. Green Campus Iya. Tapi bener juga ya tercapai ya. Karena pandemi nggak ada mahasiswa, Green Campus tercapai. Langsung Green bersih. green ya. banget itu. Iya, gue green banget lah ya. Oke, mungkin ini terakhir kali ya. Terakhir ya. Tadi dulu sebelum boleh. itu gue mau nanya. Boleh. Dari kalian udah terkumpul berapa ton? Nyampe gak seton? Belum sih. Oh belum ya. Kita belum timbang sih. Oh belum timbang. Nah, paling baru dari trace bag yang cukup gitu adalah 10 sampai 15. Oh kilo ya, oke. Jauh banget gue tanton-tanton. Tapi menurut gue itu udah lumayan cuy. Itu Karena udah banyak banget menurut gue. Dan gimana? Dakar paling banyak. Oh. Widih. Karena paling banyak bro. Ya, kalian mengincar voucher ya. Tapi emang strategi sih di sini tempatnya ya, tengah-tengah Tapi ya, mahasiswa ya. aku mikirnya nggak hanya sekedar soal banyaknya sih, tapi dari sosialisasi juga kan, berarti di sini sosialisasinya bagus antara kasir di atas sama di bawah. Dah Komunikatif. semua pegawainya mungkin ya tahu mungkin sosialisasi di sini berarti bagus, dan waktu itu Bang Kiman ya sangat welcome banget enaknya gitu. Kebetulan Bang Giman emang lingkungan banget sih. Oh, parah. Bang Giman, iya kan? Gue green banget. Gue green banget. Gini kita iklan. Oke, mungkin boleh bagian terakhir. Oke, jadi mungkin terakhir nih yuk. Mungkin bisa untuk apa ya? Kampanye gitu. Iya. Kampanye atau ajakan Mendorong untuk gitu programnya. menggalakkan program ini kepada teman-teman bahwa apa namanya? Ayo teman-teman yang punya ini sampah plastik bisa kumpulkan ke sini mungkin ya. Mangga yuk. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita paham kondisi bumi kita kian hari kian memburuk karena salah satunya adalah dari dampak sampah ini. Nah, tapi itu hanya omong kosong belaka kalau kita nggak membuat langkah nyata gitu. Kita semua belajar dampak dari itu apa aja, terus kalau terus begini kayak gimana. Tapi yang membedakan kita dengan orang itu adalah apakah kita akan menjadi orang yang sama dengan pola pikir itu, dengan pengetahuan yang sama tapi tidak ada aksi, atau kita akan menjadi orang yang lebih baik dengan tahu dan mau berbuat dan mau mengamalkan ilmu itu. Nah, sekarang kita punya program kerjasama dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan Jaga Indonesia. Teman-teman cukup bawa botol dari yang sudah teman-teman konsumsi, 10 botol untuk ukuran 1,5 liter, 660 mili untuk 15 botol, dan 330 mili untuk 30 botol. Nah, teman-teman udah boleh bawa itu ke beberapa kafe yang ada di Dramaga, mulai dari kafe Dakara ini, kemudian kafe Taman, Daun, dan ya itu. Ya, teman-teman bawa aja, nanti teman-teman bakal dikasih voucher, jadi itu udah lumayan banget. Tapi teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah ini bukan tentang voucher yang seharga 25.000, ini adalah tentang kita peduli sama diri kita dan lingkungan kita. Karena kalau kita nggak mulai dari diri kita dan kita terus ngoceh tentang bumi yang kian hari kian buruk, terus naikin isu ini itu, tapi kita nggak punya gerakan nyata, ya itu mau gimana gitu. Ya. Jadi mulai dari sini, meskipun kita menawarkan voucher, tapi tujuannya adalah mengedukasi bareng-bareng, belajar bareng-bareng tentang pola pikir bahwa kita harus memikirkan apa yang kita lakukan dari
minum 1 botol air mineral, itu botolnya jadi kemana, dan apakah dari sebotol minuman yang kita beli akan jadi manfaat atau bakal jadi bencana buat kedepannya nanti. Oke. Iya. Wow, udah nih. Rada panjang ya. Keren. Cocok nih jadi brand ambassador. Wajar bro, karena kadar lingkungan emang harus gitu. Oh gitu ya, harus kayak gitu. Oke. Jadi ya harapannya sama sih kita ya. Tetap Iya, betul intinya banget. sih teman-teman nanti kalau emang mau ke sini, walaupun emang dapat voucher, tapi yang paling penting adalah aspeknya nanti ke lingkungan kan. Iya, Iya, betul. Dampaknya ke impact-nya. lingkungan, impact ke Iya, lingkungan kayak betul gimana, banget. kayak gitu. Oke, sip. keren banget hari ini. Iya. Thank you banget Wahyu. Thank you banget Iya. udah datang, udah berkesempatan di sini untuk sharing Iya. sama kita juga ya Iya, terkait kita jadi program tahu ya. Oke. Jadi jaga Indonesia. iya. Terus mungkin ngasih tahu ke teman-teman juga betapa pentingnya kita untuk menjaga lingkungan, betul ya? Iya. Jadi jangan cuman bahas bisnis ya, tolong. Iya, tolong. Ya. Ini bukan soal cuan teman-teman. Iya, jadi Ini soal lingkungan. Iya, jadi ini kita iklan dulu. Setelah ini kita cuan lagi. Ya oke. Oke, mungkin segitu aja. Thank you Wahyu. Sip, makasih banyak. Iya. Makasih banyak Mungkin Dakara, Jaga Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup, Kadar Lingkungan juga semuanya. Oh, iya, Makasih iya. Kak Farah. Oke, sama-sama. Kak Faras. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin sekian teman-teman buat episode kali ini. Jangan lupa untuk like. Comment, and subscribe, and see you. Bye. Kita setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.